Gue pernah tinggal di sebuah rumah kos kecil yang lumayan rame. Di sana gue sekamar sama sepupu gue, sebut aja namanya Lila. Awalnya gue kira tinggal bareng keluarga bakal ngerasa aman dan hangat. Ternyata justru disitulah hidup gue mulai goyang. Di mata orang, Lila itu lembut, kalem, gak pernah ngomong kasar. Tapi setelah pintu kamar tertutup, dia berubah kayak orang yang punya dua kepribadian. Dia sering banget ngatur hidup gue. Mulai dengan cara gue berpakaian, kapan gue boleh keluar kamar, sampai siapa aja yang boleh jadi temen gue. Gue kira dia cuma protektif. Tapi waktu berjalan, pola anehnya makin kelihatan. Semua bermula ketika dia nemu hobi baru. Nyimpen barang-barang orang lain. Dan pura-pura nggak tahu. Ada dompetnya hilang, charger yang raib, uang receh yang nggak jelas kemana. Dan anehnya, semua orang selalu curiga ke gue. Padahal gue nggak pernah ambil apa-apa. Sampai suatu malam, gue sadar sesuatu yang jauh lebih gila. Gue ngeliat Lila keluar kamar jam 2 pagi, bawa plastik hitam, sambil bisik-bisik di telepon. Dia kayak lagi nunggu seseorang, dan pas gue intip dari jendela kecil lorong, ternyata ada motor berhenti di depan kos. Dia ngasih plastik itu orang yang gue nggak kenal. Besok paginya, rumor baru muncul. Katanya ada yang nyebarin berita kalau gue kecanduan belanja barang-barang gak penting dan sering ngutang sama anak kos lain. Padahal gue jarang keluar kamar kecuali kuliah. Dan tebakan lo benar, rumor itu disebarin dari nomor anonim. Sampai akhirnya gue tahu siapa pemilik nomor anonim itu. Lila sendiri. Gue gak percaya. Gue cek ponselnya waktu dia mandi dan semua jejak percakapan itu ada di sana. Dia ngirim bukti editan, foto yang udah direkayasa, bahkan cerita palsu yang bikin nama gue jelek seisi kos. Tapi alasan dia ngelakuin itu lebih nyakitin dari fitnahnya. Lila, iri. Bukan karena gue lebih kaya, bukan karena gue lebih cantik, tapi karena gue punya kebebasan memilih yang dia gak punya. Gue bisa kuliah jurusan yang gue mau, gue bisa nentuin masa depan gue sendiri. Sedangkan dia merasa hidupnya cuma ngikutin keinginan orang tuanya. Sampai suatu hari, masalah ini pecah. Ada satu barang penting kos yang hilang. Kunci lemari induk tempat penyimpanan semua dokumen kampus anak-anak kos. Semua orang panik, penjaga kos panik, dan tentu aja gue yang dituduh pertama kali. Tapi lucu, pas semua orang ngumpul di ruang tamu buat cari kunci itu, Lila masuk sambil bawa tasnya, dan kunci itu jatuh sendiri dari saku resleting depan. Semua orang terdiam. Dia langsung pucat. Dan untuk pertama kalinya, sisi gelapnya kebongkar. Dia histeris, bilang kalau semua ini gak sengaja. Dan dia cuma pengen diperhatiin. Tapi udah telat. Semua bukti ada di depan mata. Akhirnya, dia dipindahin dari kos. Gue gak nuntut apa-apa. Capek juga kalau harus ngurus drama kayak gitu. Yang penting, gue bisa tenang lagi. Dan yang bikin gue kaget, setelah Lila pergi, suasana kos berubah total. Lebih damai, lebih rapi, dan lebih hangat. Banyak anak kos yang minta maaf karena udah salah paham sama gue. Kadang, hidup memang ngasih lo pelajaran lewat orang yang gak terduga. Gak semua orang yang kelihatan baik hatinya bersih. Dan gak semua orang yang diam pantas disalahin. Sekarang gue tinggal sendiri. Lebih bebas, lebih waras, dan lebih bisa milih orang yang gue izinkan masuk dalam hidup gue. Dan jujur, itu keputusan terbaik yang pernah gue ambil. Sampai jumpa di cerita lainnya.